Selamat malam, pemirsa TV kita Sejahtera FKIP UKI. Apa kabarnya para pemirsa? Kita berjumpa lagi dalam program serial talkshow edukasi dengan topik pembelajaran di UKI pada masa pandemi COVID-19. Telah hadir pada acara ini narasumber kita, Bapak Wilson. Apa kabar Bapak? Puji Tuhan, baik Pak. Nah, Bapak Denny, sehat bugar ya Pak? Puji Tuhan, sehat dan luar biasa Pak Narto. Amin. Pak Roni, sehat walafiat ya Pak? Puji Tuhan, sehat walafiat. Nah, si cantik ini, Ibu Stevi Natalia. Tetap lincah dan gembira ya? Terima kasih Bapak. Puji Tuhan, sehat Pak. Oke, terima kasih. Ya. Sejak pemerintah menyatakan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional, dan Rektor UKI menerbitkan surat edaran dalam menyikapi pandemi COVID-19, pada tanggal 16 Mei 2020, kampus UKI melaksanakan WFH, sedangkan mahasiswanya learning from home. Kampus tutup, tidak ada kegiatan tatap muka. Pembelajaran dilakukan dengan online, menggunakan internet. Menyikapi hal ini, apa yang dilakukan pihak UKI dalam pelaksanaan pembelajaran di kampus? Dan bagaimana kesiapan para dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan di UKI? Untuk itu Pak Wilson, silahkan menjelaskannya. Ya, baik. Terima kasih Pak Dekan. Ya, yang dilakukan UKI, pertama-tama secara garis besar kita melaksanakan pembelajaran online. Teknologi ada. Sebetulnya sebelum COVID ini Pak Denny waktu itu sudah membeli teknologi dan sudah ada. Kita punya sebelumnya. Jadi menjadi bersambut ketika tanda kutip semua kita dipaksa untuk belajar online. Jadi sebelum COVID ini sebetulnya dari sisi infrastruktur kita sudah siap. Itu pertama. Yang kedua, tadinya ada kekhawatiran bahwa ini tidak bisa berjalan dengan baik. Tetapi puji Tuhan, ketika pemerintah menyampaikan bahwa kita akan melaksanakan belajar online, kita terapkan di UKI, dan semua berjalan dengan baik. Dosen ternyata melakukannya, para mahasiswa bisa mengikuti dengan baik. Saya dari sisi akademik mengamati, mengawal pembelajaran ini, kita hampir tidak menemukan ada masalah. Hampir tidak ada masalah dalam pembelajaran UKI. Dan ketika ada keraguan dosen tidak bisa melakukannya, ternyata ya berkat itu ada bagi UKI. Semua bisa melakukan dengan baik. Teknologi ada. Pada awalnya memang ada mahasiswa yang kesulitan dengan pulsa, tapi seperti kita tahu, pemerintah memberikan dana pulsa untuk sebagian mahasiswa, dan waktu itu pun UKI sempat memberikan kemudahan bagi para mahasiswa yang kesulitan dengan pulsa. Jadi persoalan-persoalan sebetulnya hampir tidak kita temukan. Jadi secara tidak diimpos dari UKI bahwa kita siap tidak siap, ya ternyata kita siap Pak Dekan. Jalan. Program ini berjalan dengan baik. Kemudian dengan fakultas yang mewajibkan mahasiswa harus hadir di kampus seperti fakultas kesehatan itu yang kelompok ilmu-ilmu kesehatan, ternyata bisa diatur. Bisa diatur dengan sangat rapi dan baik, mengikuti protokol kesehatan. Program pembelajaran di fakultas kedokteran, di vokasi, dan juga pada prodi keperawatan itu bisa berjalan dengan baik, Pak. Berjalan dengan baik. Keuntungannya adalah ketika ada keraguan bahwa UKI tidak sanggup melaksanakan pembelajaran jarak jauh, justru keraguan itu tertepis. Sekarang, sampai masa mendatang dengan peristiwa ini, ya kita sudah siap. Siap melaksanakan PJJ untuk semua prodi. Jadi kalau suatu hari pemerintah ngomong, tidak bisa, hanya prodi yang akreditasi A, hanya prodi perguruan tinggi dengan akreditasi A yang boleh melaksanakan pembelajaran jarak jauh, ya ternyata itu tidak bisa lagi digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk
menahan prodi yang belum A itu melaksanakan program pembelajaran jarak jauh. Dulu Jadi selalu blessing in begitu, Pak. disguise ya Pak ya, dengan Iya. adanya seperti itu. Ya dulu selalu begitu. Ketika kita minta PJJ, pemerintah bilang, oh nggak sanggup, hanya A yang boleh, hanya UT yang boleh. Alasannya Anda tidak akan bisa melakukannya. Ini ternyata dalam hal ini UKI melaksanakannya. Semua prodi bisa melaksanakannya masa depan. Kira-kira demikian sementara Pak Dekan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Menyambung apa yang disampaikan Pak Wilson, bagaimana ketersediaan infrastruktur digital? Silakan Pak Denny. Ya, terima kasih Pak Narto. Jadi pada waktu saya juga sebenarnya dipercayakan di UKI sebagai Wakil Rektor 2 itu kan di akhir tahun 2019. Dan pada waktu itu memang saya getol. Saya sampaikan perlu ada digitalisasi di UKI. Sehingga pada waktu saya komunikasi dengan Pak Rektor temanya apa untuk tahun 2020? Ini baru COVID-nya masih di China waktu itu ya, belum ke Indonesia. Pak Rektor mengatakan, saya ingin temanya atau tagline-nya adalah UKI internasionalisasi. Saya bilang ditambahkan dong Pak, satu lagi. Apa itu? Internasionalisasi dan digitalisasi. Oke, cocok gitu kan. Seakan-akan nyambung Pak, tahu ya. Saya kira ini semua karena Tuhan mengasihi UKI ya. Saya juga nggak tahu, kita juga waktu itu ya nggak berpikir bahwa COVID akan sejauh itu ya, akan melanda dunia seperti itu. Jadi pada waktu rakor bulan Desember itu, saya ingat saya sudah mulai mensosialisasikan ini saatnya kita harus digitalisasi dan internasionalisasi. Nah, bagaimana digitalisasi itu? Ya, saya bilang bahwa ada begitu banyak cara, ya, tools untuk kita bisa melakukan pelajaran jarak jauh. Dan ternyata memang di UKI sudah ada yang namanya Microsoft Office 365, ya, Teams, dan itu bisa digunakan, saya bilang gitu. Ya kita sudah punya alatnya, sudah punya semua. Cuman karena memang sebelum itu belum terjadi COVID, jadi ya kebiasaan dosen lebih enak tetap muka kan. Tapi begitu terjadi COVID, mau tidak mau, ya, seperti tadi Pak Wilson sampaikan, ya ini blessing in disguise ya, situasi yang membuat kita mau tidak mau ya harus belajar. Dan saya kira ini juga akan sangat mendesak para dosen yang senior khususnya ya, yang pertama agak ragu-ragu dengan sistem online, tetapi akhirnya oke, kita belajar. Saya lihat semangat dosen-dosen di UKI itu luar biasa mau belajar. Saya lihat di Diponegoro yang tua-tua, yang senior-senior itu, termasuk Pak Ketua Yayasan yang dulu, Ketua Pembina yang lama ya, itu beliau juga belajar bagaimana menggunakan tim secara baik. Dan pada akhirnya semua mulai lancar. Ada juga yang agak meragukan di awalnya, tetapi akhirnya menggunakan. Sehingga seperti tadi yang dikatakan Pak Wilson, proses belajar mengajar di kampus UKI tidak ada masalah. Walaupun kampus kosong, tetapi aktivitas belajar mengajar itu berjalan begitu baik. Nah, saya juga selain proses belajar mengajar dengan mahasiswa itu, saya juga katakan kita harus segera paperless. Dan waktu itulah saya mulai dengan kita punya program untuk administrasi supaya tidak perlu lagi harus datang ke kantor, sehingga kita bisa melakukan pekerjaan kita dari mana saja. Nah, di era digitalisasi ini kan ada begitu banyak less-nya, ya, paperless, ada cashless, ada less presence, ya, kita tidak perlu hadir secara utuh. Lebih hemat Pak ya kalau begitu. Ya, timeless juga, waktunya hemat. Dan juga costless. Jadi ini sebenarnya merupakan satu peluang yang baik kalau bisa kita manfaatkan itu secara kreatif dan inovatif. Nah, itu kira-kira dulu. Kan ada penghematannya Pak. Seberapa dengan adanya posisi seperti ini, ada work from home, sebelumnya bagaimana pembayarannya? Ongkos kos listrik sekarang sudah berubah. Ongkos air pun juga begitu. Iya. Pernah dihitung nggak? Dihitung Pak, justru sekitar 20-30% terjadi yang namanya penyusutan ya. Sehingga ya apalagi di dalam situasi begitu gerak cepat kita, penerimaan mahasiswa baru justru meledak.
Boleh Oh ya, dikatakan 15 tahun penerimaan terakhir. mahasiswa baru justru meledak. Benar. Kenapa kira-kira Pak? Karena kita sudah langsung melakukan yang namanya digitalisasi, mulai dari penerimaan mahasiswa baru secara online, ujian saringan masuk ke mahasiswa baru online, dan mahasiswa tidak perlu lagi datang ke kampus untuk mereka mendaftarkan diri, bahkan bayar juga secara online. Sehingga kemudahan-kemudahan ini kan mahasiswa juga mencari pada waktu itu, dan UKI sudah sangat siap. Sehingga ya di luar dugaan kita juga bahwa terjadi ledakan penerimaan mahasiswa baru yang luar biasa, dan bahkan sampai sekarang kami masih bisa merasakan bagaimana antusiasme mahasiswa baru untuk masuk ke UKI dan menikmati berbagai proses belajar secara online di UKI. Oh iya, bersyukur ya kalau gitu Pak ya. Ada hikmahnya. Amin, sangat luar biasa lah. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Pak Bilson dan Pak Denny, bagaimana pelaksanaan pembelajaran khususnya pada prodi-prodi yang ada di FKIP? Bagaimana Pak Roni? Ya, terima kasih Pak Sunarto. Memang mengacu pada penjelasan Pak Wilson dan Pak Denny, memang awalnya bahwa proses pembelajaran secara daring ini yang masih merupakan konsep yang sulit tanda kutip ya untuk diterapkan seperti itu. Namun mau nggak mau dengan adanya pandemi, apalagi dengan adanya PPKM seperti itu, ini mau nggak mau setiap dosen, baik itu dosen senior, nggak kenal umur, bahkan apalagi dosen-dosen muda ya, yang notabene adalah pemikirannya itu ya boleh dikatakan dekat kepada yang namanya IT ataupun digitalisasi seperti itu. Nah ini sangat memacu untuk setiap dosen untuk beradaptasi, mau nggak mau seperti itu. Dari pertama perkuliahan secara klasikal di kelas, sekarang perkuliahan itu secara daring. Nah ini menuntut pola berpikir dari setiap dosen, entahkah itu usianya senior ataupun dosen-dosen muda, ini membuat dosen itu lebih kreatif di dalam membuat satu pembelajaran secara daring. Nah, di UKI puji Tuhan, alhamdulillah bahwa Tuhan sudah menyiapkan UKI sebetulnya sebelum masa pandemi dengan platform-platform yang ada ya. Nah, dengan aplikasi-aplikasi yang ada, salah satunya tadi di mana Pak Denny sudah jelaskan, yaitu adanya Microsoft 365 seperti itu. Nah, di dalam awalnya memang platform ini ya digunakan hanya sebatas urusan untuk administrasi, tetapi mau nggak mau ya karena pandemi ini ya mau nggak mau digunakan. Bahkan ada platform-platform lain seperti Zoom dan sebagainya ya kita gunakan, dan setiap dosen itu pasti belajar di dalamnya. Nah tetapi kan perlu diperhatikan bagaimana pembelajaran lewat daring ataupun pembelajaran secara klasikal itu tentunya berbeda banget. Kalau kita perhatikan pembelajaran secara daring membutuhkan kesiapan dosen untuk membuat materi pembelajaran bukan hanya menyampaikan satu arah di mana dosen berceramah, mahasiswanya nggak tahu kemana gitu. Video ditutup, suara di mute, mahasiswanya nggak tahu kemana. Nah ini satu hal yang menarik. Itu kenyataan Pak, itu Pak. Oh itu sebuah kenyataan sekarang. Mahasiswa bisa belajar sambil mengendarai mobil, sambil ada di bis, sambil ada di kereta, kecuali di pesawat ya. Seperti itu. Bahkan mereka bisa sambil, ada mahasiswa ini yang memang kebutuhan ekonomi, mereka sambil melakukan ojek online seperti itu, sambil belajar. Tapi mau nggak mau seperti apa? Ya memang inilah sebuah kenyataan. Nah ini dosen harus menerima seperti itu, dan yang terpenting adalah bagaimana pembelajaran itu, materi itu sampai ke dosen itu berbicara kreativitas. Nah Kreativitas ya. yang perlu dikembangkan oleh dosen. Mungkin LMS-nya, Learning Management System yang digunakan dosen, soal-soal, project-project, nah itu dibuat semenarik mungkin. Nah di FKIP sendiri sebetulnya sebelum pandemi kami sudah siapkan, memang tujuannya adalah kami bercita-cita ya membuat satu pembelajaran jarak jauh
Tetapi ternyata didukung oleh pandemi, kami sudah siap satu studio untuk membuat ataupun produksi-produksi video pembelajaran. Pernah diuji coba sebelum PPKM yang kemarin, ya, PPKM di bulan Agustus ini kami sudah sempat uji coba, itu di mana pembelajaran melalui aplikasi platform yang sudah disediakan oleh UKI, itu sangat menarik, di mana dosen layaknya mengajar seperti di depan kelas, di dalam kelas sendiri. Dosen berdiri dengan fitur tubuh yang komplit, lalu dosen menggunakan satu buku elektronik, mana dosen bisa mencoret-coret PowerPoint-nya, bisa menghadap ke belakang, menulis di whiteboard. Itu sangat menarik. Nah, itu bagi dosen-dosen yang misalnya untuk dosen-dosen eksak seperti itu, yang sangat sulit ya kalau menggunakan platform daring seperti ini, sangat sulit menjelaskan rumus seperti itu. Nah, ini perlu kita kembangkan teknologi yang seperti ini. Bagaimana caranya dosen itu bisa, terutama dosen eksak, menjelaskan dengan semenarik mungkin hitungan-hitungan rumus tersebut. Nah, itu di FKIP sudah siap untuk teknologinya dan juga studionya sudah siap. Seandainya nanti PPKM-nya sudah berakhir dan pandemi sudah mulai turun kembali, maka tadi cita-cita dari UKI, tadi yang disampaikan Pak Wilson, bahwa UKI bisa melakukan pembelajaran jarak jauh, FKIP sudah siap untuk seperti itu. Oleh sebab itu, tadi yang Pak Denny katakan, justru sekarang banyak mahasiswa yang lebih suka menggunakan pembelajaran daring seperti ini. Seperti itu, sebab hemat kos ya. Hemat kos, mereka nggak perlu terbang dari Papua sana ke Jakarta, karena mahasiswa UKI terus terang sekarang lebih banyak dari Indonesia Timur. Namun bagaimana menilai sikapnya, Pak? Oh iya, menilai sikapnya itu bisa dilakukan melalui proyek-proyek nantinya. Kalau mereka proyeknya sesuai dengan apa standar yang diberikan oleh dosen, itu bisa kita nilai. Jadi penilaian sikap itu sekarang berubah seperti itu. Berubah bukan lagi melihat fisik, tetapi melihat apa? Melihat perilaku melalui proyek yang dihasilkan. Sekarang harus seperti itu. Kalau enggak, wah, dunia pendidikan bisa hilang nanti. Kalau enggak seperti itu. Bahkan bagaimana dengan yang eksak seperti fisika? Oh, puji Tuhannya di FKIP kami sudah, FKIP sendiri sudah siapkan satu lab, itu ada lab virtual. Lab virtual, nah ini menarik banget. Meskipun masih sederhana yang dikembangkan oleh Prodi Pendidikan Fisika, seperti itu Pak Narto. Saya rasa jadi memicu ya, dengan adanya pandemi COVID ini memicu dan memacu kreativitas yang dahulunya belum ada laboratorium virtual, sekarang baru sudah ada laboratorium virtual ya. Iya, sudah ada laboratorium virtual di mana sebetulnya setiap manusia Tuhan kasih satu karunia di otak bawah sadarnya itu untuk menguasai sebetulnya teknologi. Tetapi kalau nggak ada pemicunya, itu nggak akan keluar. Nah, sekarang nggak ada lagi dosen senior katakan, aduh saya sulit menggunakan platform A, platform B gitu secara daring. Nggak ada lagi. Mereka sudah enjoy sekarang, apalagi anak-anak muda, dosen-dosen muda, bahkan mahasiswa sendiri nggak usah diajari juga, mereka sudah canggih gitu ya, karena mereka anak-anak muda itu kan dekat banget sama teknologi. Itu Pak Nato. Ya, oke. Terima kasih. Ya. Berkaitan pembelajaran dan kurikulum di perguruan tinggi, Mas Menteri Nadiem mempunyai program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, MBKM. Pak Rektor memberi tugas pada Miss Tevi menjadi penjaga gawang pelaksanaan MBKM di UKI. Betul begitu? Nah, untuk itu tolong diberitahu pada pemirsa, apa itu MBKM dan bagaimana melaksanakannya MBKM itu. Silahkan Miss Tevi. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Sunarto. Ya, seperti yang Bapak sampaikan, puji Tuhan ya Pak ya, diberi kepercayaan menjadi, tadi istilah Bapak, penjaga gawang ya. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tapi mungkin sebelum masuk ke situ, saya tertarik nih Pak sedikit saja mengutip tadi yang disampaikan oleh para narasumber sebelumnya yang keren-keren banget tadi itu. Saya melihat membaca dari yang disampaikan itu, salah satu hal yang saya perhatikan yang dimiliki UKI adalah
UKI itu adaptif gitu ya. Adaptif terhadap perubahan. Jadi begitu ada perubahan, kita langsung sigap menyikapinya. Saya pikir ini poin plus yang sangat baik gitu ya. Itu terlihat dari ya pembelajaran online yang terjadi secara tiba-tiba ini bisa diatasi dengan sebaik mungkin seperti yang sudah disampaikan tadi. Termasuk juga tentang perubahan kebijakan kurikulum yang ditawarkan oleh Mas Nadiem dengan quote-nya itu mengubah tantangan menjadi harapan gitu. Mengubah tantangan menjadi harapan. Betul. Ya. Jadi tantangan yang gimana nih praktiknya mahasiswa, gimana nih pencapaian kompetensi mahasiswa di tengah-tengah kondisi pandemi. Lahirlah MBKM dengan moto mengubah tantangan menjadi harapan, seperti itu Pak. Dan adaptif yang tadi saya sebutkan ini juga diikuti dengan kecepatan ya saya pikir ya. Kenapa? Karena peraturan Mas Menteri ini kan keluarnya di Januari 2020. Nah, Januari 2020 pemerintah mulai menetapkan aturan dan melakukan sosialisasi. Di bulan Maret 2020, UKI atas nama Pak Rektor langsung membentuk tim yang ditugaskan untuk mengkaji dan membuat panduan MBKM versi UKI. Nah, jadi sigap banget nih kayaknya gitu ya. Jadi dalam panduan versi. Iya, betul jadi, Pak. Jadi setiap perguruan tinggi ada versi-versinya. Iya Pak, jadi kan ada panduan MBKM nih versi Kemdikbud ya, kemudian dikonkretkan lagi dengan kondisi UKI, jadi adalah panduan MBKM UKI lah, seperti itu kira-kira. Nah jadi ini memang berbicara soal adaptif dan kecepatan sih saya pikir ya. Dan tadi kalau pertanyaan Bapak tadi tentang apa itu MBKM, ya ini menjadi informasi bagi kita semua bahwa MBKM itu adalah singkatan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, ini diambil dari kebijakan Kampus Merdeka, ada 4 yang dikeluarkan, tapi ada satu bagian yaitu tentang hak belajar 3 semester bagi mahasiswa di luar perguruan tinggi. Seperti itu. Jadi itulah yang nantinya kita akan sebut-sebut sebagai MBKM. Seperti itu. Dan dalam program MBKM ini ada 8 BKP-nya, 8 bentuk kegiatan pembelajarannya. Jadi yang selama ini biasanya mahasiswa hanya kenal belajar mata kuliah A itu di kelas atau mungkin praktikum sesekali, lalu kemudian di akhir-akhir biasanya baru ke lapangan. Jadi hanya kenal 3 bentuk itu. Maka sekarang dengan hadirnya MBKM, jadi ada tambahan 8 bentuk. Jadi diperkenalkan 8 bentuk kegiatan pembelajaran MBKM. Apa yang 8 itu apa aja? Yang pertama ada yang namanya kewirausahaan. Nah, kewirausahaan yang selama ini jadi kayak ekstrakurikulernya mahasiswa nih, jadi berita baik buat mahasiswa, ternyata kegiatan wirausaha ini bisa diklaim 20 SKS, gitu. Jadi, kita mau melihat kalau mahasiswa melakukan kegiatan kewirausahaan, mereka bakal dapat kompetensi apa aja, atau mereka bakal dapat CPL apa aja, kalau bahasa kurikulum ya, capaian pembelajaran apa aja. Lalu kalau misalkan capaian itu ada di mata kuliah ini nih, A, B, C, D, F, G, maka itu bisa langsung dikonversikan. Jadi yang pertama ada kewirausahaan, kemudian ada magang, lalu ada studi independen, lalu juga ada pertukaran mahasiswa merdeka, kemudian ada membangun desa, proyek sukarela, dan juga yang terakhir adalah kampus mengajar, asisten mengajar. Seperti itu. Jadi 8 program ini hadir menjadi alternatif pilihan bagi mahasiswa. Namanya kan Merdeka Belajar. Jadi mahasiswa merdeka dalam memilih, saya mau belajar bentuknya yang mana. Seperti itu. Dalam 3 semester tadi, Pak. Kira-kira mungkin seperti itu kali ya, Pak ya, informasi tentang MBKM. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Bapak. Kita harus tetap merdeka belajar. Betul. Dan kita harus merdeka berpikir juga. Betul, Pak. Mengubah tantangan menjadi harapan, Pak. Ya, mengubah tantangan menjadi harapan. Yang tadinya belum terpikirkan ternyata dipicu dan dipacu oleh pandemik ini. Betul, sehingga sekali. Memunculkan kreativitas kita. Ya. Betul, Pak. Baik, kembali kepada Pak Wilson sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik. Bagaimana mengenai masalah perubahan-perubahan kurikulum ini? Apakah sudah diantisipasi sebelumnya? Silakan, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Dari teori pendidikan, kurikulum itu harus dinamis. Harus dinamis ya? Harus dinamis dan dalam pengertian berkembang paling lambat setiap 4 tahun. Begitu ya. Itu teori pendidikan yang saya dapat ketika belajar ilmu pendidikan.
Dan ketika saya masuk menjadi wakil rektor di UKI, salah satu program saya adalah mengupdate kurikulum semuanya prodi di UKI. Oh gitu, ya. Ya, dan seperti yang Bapak kita ketahui kan tiap raker selalu saya minta update kurikulum tahun ini. Dan budgetnya itu ada tiap tahun. Kita lakukan tahun lalu, semua prodi di UKI mengupdate kurikulum, dan itu sudah jalan, ditambah program Merdeka Belajar MBKM ini, kurikulum yang sudah dibuat itu tetap ada, ditambahkan program, tadi kan Bu Stevi sudah mengatakan bebas belajar, ditambahkan program MBKM ke situ. Jadi kurikulum kita itu setiap prodi itu harus ada kurikulum fix yang sudah dibuat tahun lalu, nanti ditambahkan dengan kurikulum MBKM yang sedang digarap oleh Ibu Stevi dan kawan-kawan. Jadi sebetulnya perubahan ini pun kita sudah siap, Pak Dekan. Sudah kita, meskipun tadinya program MBKM itu belum ada, tapi sesungguhnya kita setiap tahun, hampir tiap tahun berubah, mengupdate kurikulum kita. Kurikulum di UKI, seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri dan juga saya dapat teori pendidikan, bahwa di Indonesia, justru ini saya belajar di Fakultas Ekonomi, bahwa di Indonesia itu kurikulum pendidikan di Indonesia yang match dengan pasar kerja itu hanya sekitar 30%. Link and match ya, dari Ya, dengan dunia usaha dan dunia industri, Pak ya. Ya, hanya 30% kurikulumnya. Jadi, ya sangat tepat apa yang disampaikan oleh Pak Menteri dan UKI sudah siap. UKI sudah siap melaksanakan ini dengan kampus MBKM. Sudah siap. Ada berita baiknya juga, pimpinan UKI, Pak Rektor, sudah siap, sudah memerintahkan saya untuk membentuk satu unit layanan, namanya kantor urusan MBKM. Dan kita siap melaksanakannya mulai semester gasal 2021, tahun akademik 2021-2022 ini. Meskipun sekarang kita sudah mulai, khususnya prodi matematika FKIP UKI, itu yang sudah melaksanakan laporannya sudah ada. Sudah ada. Ketuanya, Pak ya? Ya, ditambah tahun ini, minggu lalu saya baru tanda tangan kontrak dari kita dapat hibah, hampir mendekati 200 juta itu dapat hibah. Mahasiswa kita sudah mulai belajar di luar negeri. Belajar beberapa semester di luar negeri, mahasiswanya ada di sini, tapi ikut kelas luar negeri belajar online. Jadi sesungguhnya Tuhan itu baik bagi UKI, sangat-sangat baik bagi UKI. Programnya kita pastikan semester depan, tetapi Prodi 1 Matematika sudah memulainya, itu formal ya. Informalnya sebetulnya kita sudah banyak melakukan, informal. Tapi yang sudah formal itu, Bu Stevi sudah melaporkan ke pemerintah, dan program pemerintah itu tentang internasional sudah dapat. Sudah dapat, terbaik. Kira-kira demikian Pak Dekan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Mirza. Apa yang disampaikan dari Miss Stevi kaitannya dengan MBKM, ada peluang-peluang. Bagaimana menjadikan tantangan itu menjadi harapan. Tantangan apa saja yang bisa menjadikan harapan pada masa pandemik ini, khususnya berkaitan dengan manajemen perguruan tinggi. Silakan Pak Denny. Ya, tadi nggak bisa mute, nggak bisa buka. Sorry. Terima kasih Pak Narto. Jadi saya kira bagaimana tantangan menjadi peluang. Melihat kondisi saat ini sebenarnya masih banyak yang berpikir bernostalgia akan kembali kepada masa-masa sebelum COVID. Tetapi saya kok berpikir lain bahwa masa-masa itu mungkin hanya tinggal sekian kecil persentasenya. Karena ke depan ini kita akan melakukan banyak sekali perubahan-perubahan, termasuk teknologi kayak hologram di dalam proses belajar mengajar. Jadi kecanggihan di dalam menggunakan teknologi digital ini akan lebih luar biasa ke depannya. Sehingga kalau saya sih jangan kita bermimpi akan kembali kepada tahun-tahun di bawah tahun 1918 dan seterusnya. Menarik sekali teknologi hologram, Pak ya. Betul. Bisa 3 dimensi itu. Iya, jadi saya pikir tadi bagus sekali Bu Stevi katakan bahwa UKI itu adaptif dengan perubahan.
Nah, oleh karena itu kalau kita berpikir kreatif dan inovatif, saya sudah berpikir ke depan mahasiswa juga udah familiar dengan situasi seperti ini, bahkan teknologi akan sangat menunjang. Dan yang namanya presence atau less presence itu ya kehadiran yang tidak diinginkan secara langsung, ya mungkin ini waktunya cukup lama ini, karena kita akan saling curiga kalau berdekatan dengan setiap orang kan. Ini kayak udah jadi parno gitu loh. Iya. Betul kan? Jadi takut kita, wah ini kita bisa terpapar nih kalau ketemu orang dan sebagainya, sehingga akan muncul suatu kebiasaan baru bagi manusia bahwa kalau bisa kita nggak ketemu, kita nggak usah ketemu langsung deh, kita ketemu di udara gitu kan. Seperti kita ini ya Pak ya, kita ketemu ya. Karena situasi sudah merubah habit kita. Ada ketakutan-ketakutan yang membuat kita juga menjadi kebiasaan, habit baru, bahwa lebih bagus kalau kita bisa ketemu di udara, ya kita ketemu di udara saja. Demikian juga proses belajar mengajar. Dan ini kan akan berkembang terus ya. Teknologi ini akan membuat kita lebih kreatif, lebih inovatif, sehingga itu juga akan menjadi suatu kebiasaan baru bagi siswa maupun mahasiswa untuk bagaimana dia menyerap ilmu. Dan saya sih nggak terlalu khawatir bicara kalau mengenai karakter dan sebagainya, karena sekarang sudah eranya juga setiap orang tuh kayak hidup di akuarium. Kenapa? Karena umumnya orang punya medsos, orang punya aktivitas di jejak digital tuh akan mudah terekam, mudah terlacak gitu kan. Sehingga kalau seseorang itu bikin sesuatu yang jelek, masuk berita jelek, itu udah susah hapus di jejak digitalnya. Ya. Iya. Sehingga setiap orang sekarang ingin kalau bisa ya mempunyai jejak digital yang baik gitu kan. Karena pada waktu dia nanti masuk ke marketplace, orang yang dilihat itu juga akan lihat gimana nih orang ini di media sosialnya atau di internet seperti apa. Dan ini sudah terjadi Pak, kalau kita keluar negeri. Let's say kalau kita ke Amerika, anak-anak itu yang diperiksa oleh imigrasi di sana dilihat mana handphone kamu. Dilihat dia punya ini Instagramnya dan sebagainya. Jadi mereka sudah melihat semua itu dari data-data di udara semua. Jadi ada rekam jejak digitalnya ya. Rekam jejak digital kita nggak bisa menghapuskan seenaknya. Makanya setiap orang perlu berhati-hati di dalam melakukan berbagai aktivitas, karena ya itu tadi situasi sekarang ini membuat kita semacam hidup di akuarium dengan rekam jejak digital kita. Nah, inilah yang saya kira akan membentuk suatu ya mungkin peradaban baru ya. Bagaimana caranya kita melihat masa depan, bukan lihat lagi ke belakang. Makanya saya pikir kalau memang kita betul-betul mau fokus ke digitalisasi, maju terus ya. Jangan mundur, karena saya ragu, saya punya persepsi ya bahwa tahun 18, tahun 17 itu tidak akan kembali lagi. Iya. Tetapi masa datang itu akan berubah. Berbagai pola itu akan berubah. Nah, kita harus siap dengan perubahan-perubahan yang luar biasa akan terjadi di masa depan kita ini. Pak Denny kan sebagai Wakil Rektor Bidang Keuangan, tadi dinyatakan ada efisiensi sekitar 30% berkaitan dengan cost untuk listrik, cost untuk air, dan paperless. Namun di lain pihak untuk infrastruktur digital memadai nggak, mencukupi nggak itu untuk nutupi itu? Ya, ini kan kita kalau bicara infrastruktur digital itu dalam perencanaan ke depan bagaimana masing-masing prodi itu melakukannya. Tetapi saya pikir kalau memang kita mau fokus ke sana, kita berani, ya harusnya kita berani investasi untuk hal itu. Ya mungkin investasi ke depan tidak perlu lagi yang secara fisikal terlalu luas, tetapi hal-hal yang sifatnya teknologi ini kita harus berani dan bersyukur. Selama COVID ini kan teman-teman di UKI nggak ada yang dipotong gajinya, bahkan naik kalau nggak salah Pak ya. Iya, bersyukur ya. Jadi bersyukur ya, di tempat lain pada dipotong-potongin, tetapi di UKI semua mendapatkan puji Tuhan, gaji tetap berkelanjutan ya. Berkelanjutan ya, jadi ada kenaikan bahkan baik tunjangan dari sisi strukturalnya ya. Demikian juga gaji secara umum. Jadi saya kira investasinya bukan hanya di gedung sekarang Pak ya, beralih kepada digital ya. Kalau saya sih lebih berpikir bagaimana kita investasi di bidang digital. Seperti tadi kan laboratorium virtual, bagaimana hologram itu ya,
sudah bermain di tatanan itu. Karena kalau seandainya kita ya fisik perlu dalam sisi kita untuk keindahan ya, tapi mungkin lebih kepada asri aja supaya betul-betul kita menjadi green campus umpamanya ya. Tetapi kalau untuk building, untuk bangunan-bangunan besar mungkin saya kira udah lewat masa itu. Tetapi bagaimana setiap ruangan yang ada tuh betul-betul digital kampusnya itu kerasa, smart kampusnya itu harus kerasa. Dan mungkin ke depannya investasi harus di bidang itu. Karena kita menyongsong ini, era hologram ini akan datang sebentar lagi. Kalau kita sudah, sekarang sudah 4 ya, nanti kalau kelima, revolusi industri 4, kalau kelima, ya kita akan betul-betul akan lebih dekat dengan hal-hal yang seperti itu. Dan saya kira kita harus prepare dari sekarang, supaya tidak terlambat. Baik. Oke, terima kasih Pak Denny. Beralih ke Pak Roni, berkaitan dengan proses pembelajaran tadi disampaikan begitu menarik, itu ada lagi teknik hologram dan sebagainya. Apakah ada kendala-kendalanya dalam proses pembelajaran melalui internet ini? Karena pastinya ada beberapa mahasiswa yang saat ini pulang kampung, yang mana di kampungnya internet kadang-kala kurang nyaman, sering putus nyambung. Kira-kira kendala apa lagi selain itu? Dan keuntungannya apa melalui internet ini pembelajarannya? Silakan Pak Roni. Ya, makasih Pak Narto. Bahwa seperti tadi yang telah disampaikan di sini sama Miss Tevi ataupun Pak Denny, bahwa UKI itu memang adaptif seperti itu ya, menyesuaikan dengan setiap situasi kondisi yang ada. Bahkan adaptifnya itu nggak perlu lama-lama seperti itu. Dalam tempo singkat bisa menyesuaikan dengan situasi yang ada. Oleh sebab itu setiap dosen pun, nah di sini menjadi satu tantangan bagi setiap kita sebagai seorang pendidik, dosenkah ataupun nantinya atau gurukah, bagaimana setiap pendidik itu menyesuaikan juga dirinya dengan situasi yang ada. Lama-kelamaan tentunya kita sudah merasa tertarik seperti itu ya, dengan situasi seperti ini yang kita lakukan. Pembelajaran itu sekarang nggak lagi kenal yang namanya dibatasi oleh waktu seperti itu, tetapi kapanpun bisa belajar seperti itu. Nah, bagaimana dengan mahasiswa yang ada di daerah? Nah, ini kita berbicara satu kenyataan aja. Mahasiswa yang di daerah memang awal-awalnya pada masa awal pandemi itu di bulan Maret tahun lalu. Nah, itu pada awalnya itu memang terbatas pada yang namanya kuota, terbatas pada jaringan internet, bahkan terbatas pada yang namanya alatnya, hardware-nya seperti itu. Mungkin laptopnya, mungkin HP-nya nggak mendukung untuk pembelajaran digital seperti ini. Tetapi pada masa sekarang 1,5 tahun sudah berlalu. Nah, itu semua situasi sudah menyesuaikan seperti itu, sudah menyesuaikan. Sekarang sangat sedikit sekali yang dikatakan bahwa mahasiswa itu terhalang di dalam pembelajaran secara digital seperti ini karena kuota, karena jaringan. Sangat minim sekarang. Ada sih ada, cuman persentasenya sudah kecil. Bagaimana dengan 1 tahun ke depan? 1 tahun Ya. ke depan itu pasti lama-kelamaan. Harapan ke depannya ya, antisipasi Iya. ya. Pasti, itu lama-kelamaan itu pasti akan mengecil dengan sendirinya, dan setiap manusia itu akan merasa tertarik. Apalagi generasi muda. Sangat menikmati pembelajaran seperti ini sekarang. Nah, sekarang bagaimana? Yang penting adalah penilaian dari setiap dosen untuk tadi sikap dari mahasiswa. Kembali, memang kita nggak bisa menstrikkan mahasiswa ketika belajar kamu harus buka video. Nah, itu kadang sekali terkendala memang dengan platform digital. Buka video memang sangat ada beberapa kendala di daerah-daerah tertentu. Mungkin jaringannya itu down, turun. Tetapi yang menjadi satu penilaian sekarang, bagaimana dosen itu bisa membuat penilaian secara digital, yaitu kembali kepada project yang diberikan dengan indikator-indikator tertentu untuk menilai 3 ranah tersebut, baik kognitif, afektif maupun
psikomotoriknya. Jadi sekarang setiap kendala itu lama-kelamaan pasti akan persentasenya akan menurun. Oleh sebab itu Pak Narto, saya mengajak kepada setiap pemirsa nih, TV Kita Sejahtera nih, jangan ragu bagi teman-teman lulusan SMA, mari bergabung ke UKI seperti itu. Di UKI itu sangat siap dengan digitalnya dan semuanya pasti akan terlayani dengan luar biasa lah seperti itu. Jangan ragu-ragu untuk masuk ke UKI, apalagi ke Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Laboratorium sedang kami kembangkan lebih lanjut juga tadi dengan lab digital tentunya bagaimana sistem itu supaya kuota itu juga nggak mahal seperti itu. Nah itu sudah dalam perancangan ke depannya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Denny, tentunya pengembangan itu lebih banyak kepada hal digital sekarang. Terima kasih Pak Narto. Oke, terima kasih. Ya, kepada Miss Tevi, tadi disampaikan bahwa ada dalam MPKM, terutama tentang membangun desa dan kampus mengajar. Nah, kaitannya membangun desa, kampus mengajar, apa ada hubungannya kaitannya dengan bagaimana menghubungkan antara dunia akademis dengan dunia industri? Nah, mengajar dahulu, silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Moderator pertanyaannya. Jadi ada 2 poin tadi, ada 2 BKP yang ditanyakan ya Pak ya, kampus mengajar dan juga membangun desa. Jadi kampus mengajar dulu nih ya Pak ya. Kampus mengajar ini kan adalah program di mana mahasiswa kita akan kita utus ke sekolah-sekolah yang akreditasinya C. Diutamakan ke akreditasi C terlebih dahulu. Nanti kalau yang C sudah terpenuhi baru ke akreditasi lainnya gitu ya Pak ya. Jadi mahasiswa kita akan dikirim ke sekolah-sekolah yang akreditasinya kurang baik. Seperti itu kesimpulannya. Nah, apa tujuannya? Nanti di sana mereka akan datang ke sekolah dan melihat masalah yang terjadi di sekolah. Nah, kenapa seperti itu? Ya, tadi juga sudah banyak dijelaskan bahwa ada banyak hal tak terduga yang terjadi ke depan gitu. Jadi mahasiswa kita ini sudah dilatih dan dipersiapkan untuk melihat masalah dan fokusnya kepada solusi oriented gitu ya. Jadi fokusnya kepada penyelesaian masalah. Sehingga ketika mereka masuk ke sekolah, mereka mencari masalah dan menguji coba apa nih solusi yang bisa dilakukan. Dan itu diteliti, kalau berhasil, maka itu akan menjadi rekomendasi untuk sekolah itu dan meningkatkan kualitas sekolah tersebut. Kayak gitu. Nah, jadi memang kalau untuk bagian program kampus mengajar, Pak Nadiem harapannya lebih kepada meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, seperti itu Pak. Sambil juga mengasah kemampuan mahasiswa, kompetensi mahasiswa, public speaking-nya, teamwork-nya, berbagi pedulinya, dan seterusnya gitu ya Pak ya, dalam program kampus mengajar ini. Nah, sedangkan kalau misalkan dikaitkan kepada industri, nah, industri memang tidak mendapat dampak secara langsung ya Pak ya kalau perusahaan, tapi kompetensi-kompetensi tadi itu sangat membantu industri untuk mengembangkan usahanya gitu. Tinggal ditambah modal keilmuan si mahasiswa ini gitu. Nanti kalau misalnya di hukum, nah kemarin kampus mengajar batch 1 kan banyak tuh mahasiswa dari Fakultas Hukum yang masuk, dan ternyata nggak disangka ketika mereka masuk kampus mengajar pun mereka bisa menemukan penelitian untuk tugas akhirnya bahkan. Nah, saya awalnya berpikir, wah iya ya, padahal kampus mengajar bikinnya hanya ngajar, hanya guru, hanya pendidikan gitu yang mungkin bisa lakukan penelitian. Tapi ternyata enggak. Mahasiswa yang dari Fakultas Hukum ternyata bisa menyelesaikan tugas akhirnya melalui program kampus mengajar, karena memang pertama dia diberi modal melihat masalah, kemudian dia mempelajari, mengkaji, dan mencari solusinya. Dan ternyata ada kaitannya dengan hukum, maka itu diangkat menjadi tugas akhirnya. Jadi kompetensi inilah yang menjadi modal bagi si mahasiswa ketika dia masuk ke perusahaan atau industri yang dia tuju, seperti itu Pak. Nah, sedangkan kalau yang program membangun desa, nah ini juga berbasis masalah juga gitu ya. Jadi mereka pergi ke daerah terpencil, ke desa, tentunya sudah berkoordinasi dengan Pemda setempat untuk mengkaji apa yang terjadi di desa tersebut, analisis kondisinya seperti apa, lalu keilmuan masing-masing mahasiswa ini. Nah, kalau membangun desa ini kan dari berbagai lintas ilmu nih, mereka berkolaborasi bersama untuk menyelesaikan masalah di desa tersebut gitu. Nah, ini memang
lagi-lagi soft skill yang semakin diasah gitu. Tadi kalau saya tadi agak lupa Pak Denny atau Pak Wilson tadi yang menyampaikan bahwa kebanyakan justru soft skill ini yang dibutuhkan ketika masuk dalam dunia kerja gitu ya. Kalau menurut teori Gartner katanya hanya 20% dari ilmu kuliah yang kita bawa. Tapi soft skill ini justru yang membesarkan si mahasiswa ini dalam dunia pekerjaannya, di industri di mana mereka bekerja. Jadi kompetensi itu Pak yang mereka bawa Pak. Begitu, Pak. Kompetensi soft skill ya Bu ya. Betul Pak. Mas Nadiem sering menjelaskan ataupun mengutip bahwa di dalam MBKM itu terutama dalam proses pembelajarannya harus berdasar problem based learning dan project based learning. Betul sekali Pak. Seperti apa sih contoh yang konkretnya? Nah ini sejalan sekali dengan yang disampaikan Pak Roni tadi ya Pak ya, bahwa mahasiswa dilatih project by project gitu ya, penilaian sifatnya tadi gitu ya Pak ya. Jadi memang sejalan nih Pak Roni sama Pak Nadiem nih ya. Kalau untuk bentuknya seperti apa, nah salah satu case-nya nih waktu ada mahasiswa yang ikut program KKN, nah ke daerah terpencil, di situ itu mereka nggak punya WC. Gitu ya Pak ya, nggak punya WC gitu ya. Nah itu jadi kan problem ya itu ya. Pak, gitu. Nah itu tentu berpengaruh pada kesehatan ya Pak ya. Kalau misalnya mereka sembarangan mohon maaf buang hajat di mana-mana gitu kan, itu berpengaruh kepada kesehatan gitu ya. Dan kesehatan itu berdampak kepada angka kematian kalau misalkan jadi lebih lanjut kan seperti itu. Nah jadi ketika mereka masuk ke desa, mereka mengamati, oh ini tidak ada WC yang sehat menurut aturan gitu ya, menurut definisi WC yang sehat seperti apa. Oh ternyata mereka kayak di Papua itu belajarnya itu gurunya kadang datang kadang enggak. Nah seperti itu juga kan jadi masalah ya Pak ya. Mereka diminta untuk memikirkan cara atau solusi mengatasinya yang sifatnya permanen. Jadi enggak yang sementara. Kalau mereka hanya menggantikan mengajar, mereka hanya sementara gitu. Ketika mereka balik, udah nggak ada lagi pengajarnya. Nah mereka diajak untuk berpikir gimana nih caranya supaya meskipun mereka balik nanti kuliah ke PT asal, masalah itu tetap teratasi. Nah, lalu akhirnya mereka mulai untuk mengajar kakak-kakak yang udah dianggap dewasa. Nah, itu dilatih hitung-hitungan yang sederhana supaya nanti kalau gurunya nggak bisa datang karena memang jarak dan segala macam, mereka bisa mengajar terlebih dahulu. Nah, ide-ide seperti ini yang dibutuhkan desa-desa yang mungkin mereka nggak punya background ilmu untuk mengajar. Nah, tapi dengan kehadiran mahasiswa di daerah terpencil bisa membantu menyelesaikan masalah tersebut, Pak. Seperti itu kira-kira, Pak. Baik, ya. Jadi kampus mengajar tadi contoh ada ternyata yang mengajar bukan hanya dari FKIP, justru ada mahasiswa Fakultas Hukum juga ya. Ada berapa mahasiswa yang ikut kegiatan, ikut proyek kampus mengajar ini? Oke, yang batch 2 ini kemarin pendaftarnya ada 36.600 berapa gitu, Pak? 36.000 ya? Ya, itu dapat uang saku semua ya? Betul Pak, beruntung sekali Mas. Memang anggaran dari Kementerian Pendidikan memang begitu besar. 20% dari anggaran itu untuk pendidikan. Betul. Dari APBN itu. Iya betul. Ini memang benar-benar dirasakan oleh mahasiswa langsung dampaknya ya Pak ya. Seperti itu. Jadi dari 36.000 itu yang lolos diterima itu ada 20.000. 20.000 ini disebar 17.000 ke SD, kemudian 3.000 lagi itu di SMP. Jadi dan ini semuanya 20.000 ini diberikan uang saku, diberikan bantuan uang kuliah juga untuk mahasiswanya, untuk dosennya juga ada insentifnya Pak. Jadi memang luar biasa memang perhatiannya untuk menciptakan generasi yang unggul, SDM yang unggul. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Kembali kepada Pak Wilson sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik. Mohon pembelajaran di UKI pada masa pandemik ini bisa dijelaskan secara ringkas sebagai closing statement, Pak. Baik, terima kasih Pak Dekan. Pembelajaran di UKI pada masa pandemi kita berjalan dengan sangat-sangat baik. Bahkan beyond our expectation. Kita harapkan sekian, kita bayang-bayangkan demikian, tapi di luar itu jauh lebih baik dari yang seperti kita bayangkan. Bahkan semua yang kita khawatirkan terjadi tadinya tidak terjadi. Yang pertama kita khawatirkan itu dosen kita tidak siap.
siap semuanya ternyata. Ternyata siap ya. Ya, mahasiswa kita tadi kita pikirkan akan persoalan besar dengan kuota, ya ternyata tidak terjadi, Pak. Saya mempunyai contoh mahasiswa saya di kelas saya itu di Papua. Di Papua. Ya. Mereka itu kuliah di sini jam 6 dibikin oleh prodi saya. Artinya di Papua kan pukul 8. Iya, selisih 2 jam. Pukul 8 malam. Jadi mereka itu berangkat dari desa naik bis 3 jam. Satu kelompok sekitar 6 mahasiswa naik bis berangkat dari desa ke kota kecamatan. Jam 8 malam di kantor kecamatan mereka belajar menggunakan komputer yang ada di kota kecamatan. Siapa menyiapkan, begitu ya? Ya. Yang menyiapkan justru camatnya. Camatnya saya nggak tahu sampai hari ini siapa namanya, di mana orangnya. Tapi mahasiswa itu yang menyampaikan ke camat, kami kuliah, dan camatnya menyiapkan. Mereka tidur di kantor kecamatan. Besok paginya mereka pulang. Naik bis 3 jam. Kuliah-kuliah lain di UKI, mereka lakukan seperti itu. Kalau kuliahnya siang-siang, mereka datang ke kantor kecamatan. Dan kalau malam, mereka tidur di situ. Besok pulang. Kira-kira begitu. Artinya, di situ adalah bahwa selain UKI diberkati Tuhan dengan program ini, sesungguhnya Indonesia juga diberkati Tuhan. Bayangkan, Pak, kecamatan yang tidak pernah kita bayangkan, sampai hari ini di kampung saya untuk meninjak kantor camat pun saya takut minta ampun. Nggak pernah kebayang. Apalagi lihat polisi. Tetapi sekarang camat-camat itu sudah baik sekali. Diberikan ruang. Jadi kelasnya boleh berjalan dengan baik. Ada yang di Nias, ada yang di Kalimantan. Di mana saya di Indonesia seperti pengalaman di kelas saya bisa berjalan dengan baik. Memang ada beberapa mahasiswa yang mengeluh kesulitan ketika diam-diam saya kirimkan biaya pulsa ke dia, paling 1-2 kali dia mau terima. Lama-lama dia sanggup melaksanakan sendiri. Jangan Pak, kami sudah ada dana. Seperti itu Pak. Memang awal-awalnya kita ada berikan pakai dana pribadi. Oke, pulsamu berada nggak kurang. Ada beberapa mahasiswa awal-awalnya saya kirimkan begitu. Yang lama-lama mungkin tidak enak, atau mungkin memang Tuhan sudah memberkati mereka dengan rezeki yang baik, sehingga mereka bilang, nggak usah lagi Pak, kami sudah ada dana. Seperti itulah. Jadi kita diberkati, UKI diberkati Tuhan, dan Indonesia sesungguhnya bisa melaksanakan itu dengan sangat-sangat baik. Karena kita lihat kan proses pembelajaran, bahkan NEM mahasiswa murid SMA tahun ini bahkan lebih baik dibanding tahun-tahun sebelum COVID. Saya juga agak terkejut ketika melihat angka itu. NEM mahasiswa di SMA di Indonesia membaik ketika pada masa COVID ini. Dari mana lagi kalau bukan Tuhan yang melakukannya ya buat Indonesia ya. Jadi kita bersyukur pelaksanaan di UKI baik, dan secara umum di Indonesia menjadi sangat baik. Bahkan sekarang ini Pak, survei di sebuah perguruan tinggi negeri di Jakarta, perguruan tinggi yang sangat besar, ketika tahun lalu disurvei malah mahasiswa enggan untuk datang ke kampus, disurvei lagi tahun ini malah semakin enggan. Ya, sama seperti yang dinyatakan Pak Roni tadi ya. Ya, mahasiswanya yang tahun lalu itu yang ganti mahasiswa. Ketika disurvei dosen-dosennya tahun ini dengan mahasiswanya, persentase mahasiswa yang enggan masuk kampus semakin naik, dan persentase dosennya itu di atas 70% yang enggan kembali ke kampus seperti biasa. Baik. Dan sama dengan online seperti ini. Gitu loh Pak. Oke. Nah, baik. Terima kasih. Pak Denny, mengenai masalah digitalisasi. Di masyarakat itu banyak beredar tentang aplikasi-aplikasi pembayaran, belanja menggunakan aplikasi tanpa menggunakan uang di tangan. Nah, aplikasi apa yang ada di kampus UKI dalam program digitalisasi ini? Ya, kita punya yang namanya Siakat ya. Jadi proses penerimaan mahasiswa baru, lalu dia mendaftar, dia membayar dari mana saja, ya itu ada namanya Sevima Pay. Jadi dia bisa bayar dari mana saja, sehingga itu memudahkan. Jadi kalau saya lihat berkaitan ya dengan kalau kita bicara industri Pak ya, apa sih yang dikejar industri? Efisiensi kan? Ya, efisiensi. Nah, kalau kita bicara digital kan membuat segala sesuatu menjadi efisien kan? Yang tadi less-lessnya banyak gitu kan? Ya. Sehingga ke depan kita harus menciptakan ya
tenaga kerja, ya mahasiswa yang akan bekerja secara efisien. Dan digitalisasi adalah solusinya. Kalau seandainya kita masih bermimpi kita akan kembali kepada masa lalu, ya saya kira di generasi kita ini Pak Narto kan sudah terlalu banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Kalau kita bicara mulai dari telepon lah, mulai dari telepon putar, telepon ini sampai sekarang ini perubahannya luar biasa. Dan kita nggak pernah kembali lagi ke masa lalu kan. Yang ada kan kita terus melakukan perubahan-perubahan. Nah saya kira hal ini juga digitalisasi yang tadi namanya cashless, timeless, less present, paperless ya. Semua itu akan terus berkembang dengan target utama efisien. Dan oleh karena itu kita harus mampu menampilkan proses program pembelajaran yang efisien, yaitu digitalisasi. Karena seperti itulah nanti tenaga kerja akan diserap oleh industri. Dan saya kira UKI sudah melakukan itu dengan baik. Tinggal kita terus menatap ke depan, berkeyakinan bahwa kita mau melakukan perubahan-perubahan secara gradual, ya, secara terus-menerus, dan tidak pernah berhenti. Karena memang kita yakin bahwa yang namanya teknologi ini tidak akan pernah berhenti, dan terus semakin lama semakin hebat. Semoga UKI terus bisa beradaptasi dan bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada. Baik, terima kasih. Ya Pak Roni, sebagai closing statement pembelajaran di UKI pada masa pandemik ini. Silakan. Ya, terima kasih Pak Narto, bahwa pembelajaran di UKI saat ini memang sudah mau gak mau ya mengikuti perkembangan situasi yang ada, apalagi di masa PPKM ini sebetulnya sudah 100% secara digital ya, dengan menggunakan platform-platform yang ada yang disediakan oleh UKI. Nah, itu tinggal bagaimana setiap dosen sekarang mengembangkan kreativitasnya. Apalagi tadi sudah didukung dengan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ya. Sekarang nggak lagi dosen memiliki pandangan ya. Pandangan bagaimana menilai pembelajaran mahasiswa melalui sikap mahasiswa yang bisa dilihat secara fisik. Nggak bisa. Sekarang adalah merubah mindset setiap dosen, bagaimana menilai pembelajaran itu seperti yang saya juga lakukan. Bagaimana menilai pembelajaran itu bukan dari bagaimana mahasiswa membuka video saat belajar, enggak. Tetapi bagaimana mahasiswa menyelesaikan proyek yang ada. Proyek A dengan indikator A saya punya skor, apa mahasiswa bisa memenuhi. Proyek B saya punya indikator B, apakah mahasiswa bisa memenuhi. Nah, ketika mahasiswa bisa memenuhi, saya bisa mengambil satu kesimpulan, mereka punya sikap, itu memiliki sikap bertanggung jawab. Berarti dengan ada tanggung jawab, sikap mereka yang tadinya bisa dilihat secara fisik, tetapi sekarang secara proyek. Dan itu saya bisa kasih skor kepada mahasiswa itu nilainya baik, bahkan sangat baik kalau proyeknya satu gambaran tugas yang diberikan, apalagi membuat video-video ya. Karena kan secara digital ini proyek juga bisa membuat video pembelajaran dari mahasiswa. Nah, ketika mahasiswa memenuhi proses tersebut, maka itu adalah satu penilaian untuk memenuhi taksonomi yang ada, baik kognitif, afektif maupun psikomotorik. Itu yang terpenting saya rasa, dan itu akan diterapkan dan sudah diterapkan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan juga UKI secara keseluruhan. Nah, saya rasa itu sih, itu aja, bahwa sekarang nggak ada lagi proses pembelajaran itu bisa dilihat secara fisik, tetapi yang bisa adalah bagaimana penuntasan dari proyek tersebut. Oleh sebab itu dosen ya harus berkreatif untuk membuat satu proyek dengan indikator skor penilaiannya, sehingga bisa menilai 3 ranah tadi, kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Nah, itulah. Maka sebetulnya saya mengajak melalui siaran TV ini bahwa setiap pendidik, mari kita rubah konsep berpikir bagaimana menilai pembelajaran siswa bukan lagi secara kehadiran fisik, tetapi bagaimana siswa ataupun mahasiswa bisa dinilai melalui tanggung jawabnya dalam penyelesaian satu buah proyek. Itu aja Pak Narto. Bagus ya. Miss Tevi,
closing statement tentang MBKM pelaksanaannya di UKI. Silakan. Oke, kalau pelaksanaan MBKM di UKI yang pasti kita sangat sejalan dan sangat mendukung apa yang disampaikan oleh pemerintah ya Pak ya. Pada dasarnya UKI sangat terbuka untuk memfasilitasi mahasiswa dalam mengejar mimpinya, mengembangkan kreasinya melalui MBKM. Namun saya ingin mengakhiri dengan statement seperti ini sih Pak. Pandemi COVID-19 ini memang menjadi wabah yang merubah banyak hal dalam hidup kita. Dan tentu perubahan itu tidak mudah diterima. Namun, jangan kalah sama keadaan. Sebagai pemuda intelektual, mari memerdekakan potensimu. Jangan ragu gabung di UKI, khususnya di FKIP UKI, lebih khusus lagi di pendidikan matematika ya Pak ya. Oh iya. Bersama kita mengubah tantangan menjadi harapan. Demikian Pak dari saya. Thank you. Terima kasih. Pemirsa TV Kita Sejahtera, demikian dialog tentang pembelajaran di UKI pada masa pandemi COVID-19. Bisa kami simpulkan dengan benang merahnya bahwa kampus Universitas Kristen Indonesia telah melaksanakan digitalisasi, bahwa digitalisasi menjadikan bekerja secara efisien dan pembelajaran sangat efisien dan menguntungkan buat dosen, buat mahasiswa, dan bahkan efisiensi itu ada pada unit-unit kos bidang keuangan. Di samping itu, pastinya keselamatan juga ada pada kita semuanya. Dan yang terpenting lagi, bahwa kampus UKI menjadikan tantangan diubah menjadi peluang, tantangan diubah menjadi harapan, dan adaptif terhadap perubahan-perubahan itu. Pastinya dalam masa pandemi COVID ini memicu dan memacu kreativitas, sehingga para mahasiswa, para dosen Universitas Kristen Indonesia bermanfaat, berguna bagi nusa dan bangsa. Pemirsa TV Kita Sejahtera, demikian pembelajaran di UKI pada masa pandemi COVID-19 senyatanya maju untuk UKI. UKI hebat, UKI hebat, UKI hebat. Terima kasih. Sejahtera untuk kita semuanya. Viva UKI. Viva UKI. Vokasi Universitas Kristen Indonesia menyelenggarakan vaksinasi gratis bagi masyarakat. Pemberian suntikan vaksin jenis Sinovac ini menargetkan 3.000 orang yang akan divaksinasi. Rektor UKI Dr. Daniswara K. Harjono menjelaskan, Fakultas Vokasi UKI mendukung vaksinasi massal yang digencarkan pemerintah untuk mempercepat target herd immunity. Ia berharap dengan percepatan vaksinasi, maka herd immunity akan tercapai sehingga diharapkan bisa mengurangi resiko paparan COVID-19. Ya, karena memang kita percaya bahwa untuk mensehatkan masyarakat, untuk memiliki manusia unggul di Indonesia, kita semua harus sehat. Tidak hanya sebagian kecil, tapi seluruh masyarakat harus sehat.